Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi bagi kita semua jemaat GPD Filmatimas dimanapun saat ini kita berada. Puji Tuhan, kita buka renungan kita dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, khusus di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13 di sana dengan perikop hal berdoa. Ya, berbicara soal berdoa ya adalah bagaimana kita membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan, ya, membangun roh kita, ya, dengan kita berdoa roh kita akan semakin kuat. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 di sana di firman Allah mengajarkan kepada kita, ya. Tuhan bilang bagaimana cara kita berdoa. Ya, dikatakan jangan seperti orang munafik. Jangan juga berdoa bertele-tele, ya. Tetapi berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Kita masuk ke dalam kamar, bukan berarti kita tutup pintu, ya, semuanya. Tidak, tetapi bagaimana berdoa kita memiliki motivasi yang benar kepada Tuhan. Ya, dalam kita berdoa, kenapa seringkali orang kecewa, ya, kok sudah berdoa tapi Tuhan belum jawab juga doanya. Ya, bukankah Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu, dan bukankah waktu Tuhan waktu yang terbaik bagi kehidupan kita, asal kita percaya kepada Tuhan. Ya, seringkali kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Bagaimana? Ayo terus bangun manusia roh kita, supaya kita apa? Supaya kita menjadi kuat. Ayo terus berdoa. Ya, di Tesalonika dikatakan tetap berdoa. Artinya berdoa kapanpun, ya, dimanapun kita bisa berdoa. Ya, ada begitu banyak kesempatan dan waktu yang harus kita gunakan untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mengapa kita berdoa? Ya, Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Matius pasal 26 ayat yang ke-41 di sana dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi saya katakan bahwa ketika kita berdoa, kita sedang membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, roh kita yang semakin kuat. Ketika kita berdoa, kita menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita menemukan hal-hal yang bertolak belakang dari apa yang kita pikirkan, yang tidak enak, kesulitan apapun yang kita alami dalam kita menjalani hari yang diberikan oleh Tuhan, ya, kita boleh mampu melewati itu. Karena dengan kita berdoa, kita menerima hikmat daripada Tuhan. Dengan kita berdoa, kita menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kita percaya bahwa waktu kita berdoa, Tuhan ada. Kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, artinya begitu banyak waktu yang harus kita gunakan, ya, untuk mencari Tuhan, ya, selama ia berkenan ditemui, ya, berserulah kepadanya. Berseru apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, ya, berseru kepada Tuhan selama ia dekat. Akan ada waktunya nanti, ya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari, mau gak kita menggunakan kesempatan yang ada dengan kita tetap berdoa kepada Tuhan, dengan kita mempunyai tujuan. Waktu kita berdoa, kita punya tujuan yang baik dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan tanpa ada motivasi apapun di dalamnya. Ya, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan.
Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu boleh menguatkan kehidupan kami semua Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Makasih buat pagi hari ini. Makasih buat semua berkat Tuhan yang sudah tersedia bagi kami Tuhan, yang Kau berikan bagi kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Biar sepanjang hari ini Tuhan, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami boleh menjalani Tuhan hari-hari ini Tuhan bersama dengan Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan memampukan kehidupan kami Tuhan. Makasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.